Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada yang merasa harus. Ada orang yang kalau makan merasa harus nambah. Entah piringnya kecil atau besar, pokoknya harus nambah. Ada juga orang yang kalau makan dirinya itu merasa harus pakai sambal. Bahkan nggak ada nasi juga nggak apa-apa, yang penting harus ada sambal. Lalu mungkin juga ada orang yang merasa bahwa setiap hari harus lihat HP. Nggak tidur nggak apa-apa, yang penting harus lihat HP. Ada juga orang yang merasa seminggu sekali harus olahraga. Ada juga orang yang merasa harus minum obat. Nggak sakit juga nggak apa-apa, yang penting harus minum obat. Kalau kita renungkan, masing-masing umumnya oleh diri sendiri ada yang dilakukan harus. Yang namanya harus ya harus. Menarik bahwa ternyata juga tidak sedikit yang bisa. Karena apa? Karena yang mengharuskan bukan orang lain. Karena yang mengharuskan itu adalah diri sendiri. Jadi ketika sesuatu itu oleh diri sendiri diharuskan, maka dia dengan rela, dengan tulus dan tidak terpaksa melakukan itu. Inilah yang nyata. Betul atau betul? Betul. Lalu sekarang yang jadi pertanyaan kita adalah, bagaimana dengan mewartakan Injil? Apakah itu bagi kita masing-masing juga sudah menjadi sebuah keharusan? Di dalam bacaan kedua tadi, Paulus itu menyadarkan kita. Inilah sharingnya Paulus. Inilah kesaksian Paulus. Paulus berkata, bagiku mewartakan Injil adalah sebuah keharusan. Bagiku mewartakan Injil adalah sebuah keharusan. Dirinya sendiri, Paulus sendiri merasa seperti itu. Bagiku mewartakan Injil adalah keharusan. Kalau kita sudah punya perasaan seperti itu, puji Tuhan, syukur. Karena memang ini kurikulum wajib. Orang yang sudah dibaptis, orang yang mengikuti Yesus, ya memang harus mengikuti apa yang dihidupi oleh Yesus. Termasuk mewartakan Injil. Yesus itu pekerjaannya mewartakan Injil. Maka bisa mengerti kalau Paulus itu karena mengikuti Yesus, beriman pada Yesus, maka diri sendiri merasa saya harus mewartakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Mewartakan Injil bagiku adalah sebuah keharusan. Sekali lagi, kalau kita sudah merasa seperti itu, puji Tuhan, syukur. Dan kalau belum, maka ini menjadi PR bagi kita. Yang harus di dalam diri kita bukan hanya soal harus nambah makannya, harus minum obat, harus olahraga, harus pakai sambal. Bukan hanya itu. Yang juga ada dalam diri kita adalah masing-masing harus merasa seperti Paulus, bagiku harus mewartakan Injil itu. Sederhana toh? Sederhana, enggak rumit. Ini enggak dicatat juga mudah diingat. Jadi nomor satu adalah kita harus membangun dalam diri kita sehingga kita masing-masing merasa bagiku mewartakan Injil adalah keharusan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya bisa menjadi yang seperti itu? Caranya juga sederhana. Caranya nomor satu adalah kita harus punya ketekunan membaca kitab suci. Saya percaya bahwa di antara kita nggak ada yang buta huruf. Apakah ada? Nggak ada. Kita bersyukur kita nggak buta huruf. Kita bersyukur oleh Tuhan dianugerahi kemampuan untuk membaca.
Maka untuk membangun supaya dalam diri kita ada keharusan mewartakan Injil itu, nomor satu adalah bagaimana kemampuan membaca kita itu, yang oleh Tuhan dianugerahkan juga digunakan untuk membaca kitab suci. Nggak ngerti nggak apa-apa. Sudah ada banyak bukti bahwa yang kita nggak mengerti ketika kita menjalani itu juga bermanfaat. Ada orang yang sakit, lalu dia minum obat. Apakah orang sakit itu mengerti tentang obat yang dia minum? Nggak ngerti. Tetapi ketika obat itu diminum, itu bermanfaat. Ada bayi, setiap hari makan. Apakah bayi itu mengerti apa yang dia makan? Nggak ngerti. Tetapi meskipun nggak mengerti, karena makanan itu dimakan, maka makanan itu berpengaruh dalam dirinya. Dan kitab suci sabda Tuhan itu juga makanan. Ada banyak orang yang nggak ngerti, nggak apa-apa nggak ngerti. Yang penting adalah membaca. Nanti sabda Tuhan yang dimakan, meskipun kita nggak ngerti, akan bekerja dengan caranya sendiri, yang kita juga nggak mengerti bagaimana caranya bekerja, tapi pasti bekerja dan memberikan manfaat, memberikan pengaruh. Kita bisa merenungkan betapa indahnya ketika diri kita juga ada sikap saya merasa harus membaca kitab suci setiap hari. Meskipun nggak ngerti, karena percaya hanya dengan cara itu maka kitab suci sabda Tuhan bisa berpengaruh di dalam diri kita, dan itu bermanfaat untuk mewartakan. Nomor satu itu. Lalu yang kedua, yang berikut, kita mencermati kebiasaan kita sehari-hari. Sehari-hari kita sudah sibuk. Mewartakan Injil bukan berarti menambah kesibukan, tidak. Yang utama adalah bagaimana kegiatan sehari-hari kita lakukan, tetapi diresapi dengan sikap-sikap yang ada di dalam kitab suci. Jadi ketika kita membaca kitab suci, kita percaya kita akan dipengaruhi oleh itu. Cara berpikir kita, cara berbicara kita, cara bersikap kita, cara berkegiatan kita pasti akan dipengaruhi oleh sabda Tuhan yang kita baca. Sama dengan kalau orang makan durian, pasti aromanya dipengaruhi oleh durian. Kalau orang makan jengkol, aromanya dipengaruhi oleh jengkol. Makan pete sama. Kadang-kadang saya bisa tahu kok, oh pasti ini tadi makan jengkol. Karena apa? Karena ketika tubuh Kristus, amin, bau jengkol. Kita percaya itu, maka kita yakini itu. Mewartakan Injil bukan berarti menambah kesibukan. Hal-hal baik yang kita tekuni, kita lakukan sehari-hari sudah banyak. Bagaimana itu diresapi, dihayati dengan sikap-sikap yang ada di dalam kitab suci yang setiap hari kita baca. Mudah kan? Mudah sekali sebenarnya. Dan ini kehebatan Tuhan. Hal yang begitu penting ternyata mudah. Maka kita bisa mengerti juga. Tidak terlalu sulit untuk merasa seperti Paulus. Saya merasa sebuah keharusan mewartakan Injil itu. Mudah. Hanya soal niat saja. Nggak butuh biaya, nggak butuh rapat, nggak butuh kepengurusan. Sederhana. Inilah kehebatan Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, mengapa kok kita mewartakan Injil, terutama bukan menambah kegiatan, tetapi menggunakan kegiatan yang ada? Karena kegiatan yang ada, yang sehari-hari, yang banyak, itu juga tidak sedikit kok yang sudah baik. Lalu yang kedua, karena kalau kita mencermati pewartaan Injil Yesus, itu kan juga tidak sedikit yang dengan menggunakan kegiatan-kegiatan baik. Tadi dalam Injil dikisahkan, Yesus mewartakan Injil. Dan apa yang dikerjakan Yesus? Melakukan penyembuhan. Hal-hal konkret yang orang lain barangkali juga biasa melakukan. Bukan kemana-mana membawa kitab suci, tetapi bagaimana kegiatan-kegiatan baik yang orang lain barangkali juga melakukan.
kita melakukan itu dengan diresapi oleh sikap-sikap yang ada di dalam kitab suci. Saudara sekalian terkasih, dalam Injil yang juga diangkat itu mengenai Yesus yang di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, pagi-pagi benar pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Yesus kalau berdoa nggak bisa di tempat yang ramai, nggak bisa. Maka kalau ada umat yang bisa berdoa di tempat yang ramai, wah itu melampaui Yesus itu. Yesus kalau berdoa pergi ke tempat yang sunyi, yang kusuk, yang memungkinkan untuk bisa berdoa dengan khidmat. Mengapa? Karena saya ini berbicara dengan sosok yang tidak kelihatan, tapi saya imani dan punya pengaruh yang besar, Allah Bapa. Bapak Nana kelihatan, Dokter Sigit kelihatan, saya kelihatan, tapi Allah Bapa itu kan nggak kelihatan. Tapi itu punya pengaruh yang sangat besar. Sehingga untuk berdoa, untuk berdialog dengan Dia, Yesus harus pergi ke tempat yang sunyi supaya bisa fokus berdoa, tetapi bukan hanya asal berdoa. Berdoa tetapi berdoa yang berkualitas itu yang bagaimana? Maka situasi lingkungan itu juga oleh Yesus diperhitungkan. Maka kita mengerti kalau dalam doa di lingkungan misalnya, sebelum doa, pemimpin doa itu mengajak, mari kita matikan dulu HP-HP supaya nanti tidak mengganggu. Karena kalau ketika berdoa, mari kita hening sejenak, ning-nong, 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 HP bunyi kan terganggu. Karena apa? Karena belajar dari Yesus. Suasana lingkungan itu juga diperhitungkan. Itu sebabnya sekali lagi, kalau Yesus berdoa, pergi ke tempat yang sunyi. Lalu kemudian apa yang dikerjakan Yesus? Yang dikerjakan oleh Yesus tidak lain adalah merenung, berdialog dengan Allah Bapa untuk memastikan supaya tidak gagal fokus, supaya kokoh semangat mewartakan Injil. Jadi hening, merenung, memeriksa apakah saya sungguh-sungguh sudah fokus. Apakah saya sungguh-sungguh sudah merasa harus bagi saya mewartakan Injil itu, harus bagi saya membaca kitab suci setiap hari, apakah itu terjaga atau tidak? Saudara sekalian terkasih, kita bersyukur meskipun kita tidak hebat, tetapi kita juga dipercaya untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan Yesus. Luar biasa kan? Kalau saya lihat ini semua ini orang-orang luar biasa. Luar biasa. Karena diperlakukan secara luar biasa oleh Yesus. Itu yang membuat kita luar biasa. Di samping juga biasa di luar. Karena banyak dolan barangkali. Kita bersyukur itu dan kita merahmat Tuhan supaya kita pun seperti Paulus. Bagiku mewartakan Injil adalah keharusan. Tuhan memberkati.